Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anggi Cynthia Amanda Putri dengan nomor induk mahasiswa 519 16 11 017. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Eh, Mata kuliah Migrasi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Tiffany Setio Pratiwi SIPMA. Sama seperti judul yang saya ambil, yaitu gender dan migrasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait gender dan migrasi. Untuk selanjutnya, kita akan next slide. Gender dan migrasi merupakan dua hal yang sangat erat. Hubungannya itu terkait dengan kesetaraan, di mana gender menjadi salah satu faktor yang menyebabkan migrasi, dan gender termasuk dalam perempuan, laki-laki, orang-orang yang teridentifikasi sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, dan intersex atau LGBTI. Dalam hal ini, gender penting sebagai sebuah pertimbangan dari pembuatan kebijakan dan perencanaan agar mereka dapat ikut berkontribusi terkait pemberdayaan sosial, kemandirian ekonomi individu, serta promosi kesetaraan gender. Dalam perjanjian migrasi untuk dalam perjanjian migrasi dalam perjanjian global untuk migrasi dan deklarasi New York untuk pengungsi dan migran, banyak membahas terkait penggolongan migrasi berdasarkan gender, di mana gender ini merupakan hal yang harus dilindungi karena rentan terhadap kekerasan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai tren dalam migrasi internasional. Presentasi pekerja migran perempuan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 60 tahun terakhir. Meskipun begitu, namun banyak perempuan terus melakukan migrasi secara mandiri, baik itu untuk bekerja, pendidikan, ataupun keluarga. Dalam hal ini masih kita bahas bahwa gender perempuan merupakan gender yang rentan untuk mengalami diskriminasi dalam proses migrasi atau mobilisasinya. Dapat dilihat bahwa ini jumlah migran perempuan global tersebut masih lebih sedikit, sekitar setengah kurang dari stok migran internasional global, yaitu sekitar persentase 48,1% atau 135 juta wanita. Untuk selanjutnya kita akan membahas jumlah migran wanita atau perempuan setiap kawasannya. Ini merupakan data yang diambil dari United Department of Economic and Social Affairs Population tahun 2020, di mana dapat kita lihat bahwa memang betul jumlahnya lebih sedikit, yaitu 48,1%, dan kita pertama akan melihat pada Amerika Utara. Di sini Amerika Utara jumlahnya lebih banyak pada migran perempuan daripada laki-laki, sekitar 51,8% atau 58,7 juta migran wanita. Hal ini terjadi karena kemungkinan kombinasi dari dua faktor, yaitu keberadaan migran yang lebih tua dalam populasi dan juga harapan hidup yang lebih tinggi antara migran perempuan daripada migran laki-laki, yang juga terjadi sama seperti di Eropa. Ini dapat kita lihat bahwa jumlahnya lebih banyak migran perempuan daripada migran laki-laki, yaitu 51,6% atau 86,7 juta. Selanjutnya kita akan bergeser ke Asia. Di sini Asia
Jumlah migran perempuan lebih sedikit, yaitu 41,8% atau sekitar 85,6 juta. Meskipun lebih sedikit, namun di Arab ini, walaupun jumlah migran perempuan dari stok total migran internasional itu hanya 5,3%, namun migran perempuan di Arab memenuhi atau mencapai angka 39,9 angkatan kerja di wilayah tersebut. Untuk selanjutnya kita beralih ke Afrika. Ada di bawah sini sama Afrika. Oh ya, untuk sebelumnya warna biru tua ini menunjukkan female dan warna biru yang lebih terang menunjukkan male atau laki-laki. Untuk di Afrika sekitar 47,1% atau 25,4 juta. Di sini pertumbuhannya lebih sedikit, maksudnya lebih lambat daripada yang antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mencapai 69%, sedangkan perempuan pertumbuhannya hanya mencapai 68%. Untuk selanjutnya ke regional Amerika Latin dan juga Karibia ada di sebelah sini. Maaf sini. Ini hampir sama, yaitu 49,5 untuk migran perempuan dengan total 14,8 juta. Hal ini pertumbuhan migran perempuan sedikit lebih lambat daripada laki-laki, yaitu 2,5% untuk perempuan, sedangkan laki-laki 2,9%. Yang terakhir adalah regional Oseania dengan jumlah lebih unggul sedikit pada migran perempuan 50,5% dengan jumlah 9,4 juta. Pertumbuhan ini terus meningkat dari migran perempuan yang ada di Oseania. Untuk selanjutnya, sebelum penutup, di sini saya akan sedikit meringkas bahwa jumlah antara migran perempuan dan laki-laki ini sulit untuk diperkirakan karena mobilisasi antara laki-laki dan wanita setiap tahunnya akan terus berbeda dan tren yang terjadi akan terus berkembang, sehingga sulit untuk memperhitungkan mana yang lebih unggul dan mana yang lebih sedikit. Seperti tadi, jumlah saja setiap kawasan sudah berbeda. Namun yang terpenting adalah bahwa gender juga menjadi faktor penentu dalam mobilisasi manusia atau migrasi internasional. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.